στον αιώνα το έλεος αυτού. Haleluya. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim. Dan sebelumnya saya mohon saudara yang baru saja berkunjung ke YouTube saya ini, atau saudara yang sering berkunjung tapi belum melakukan, tolong untuk subscribe untuk memajukan program kita ini dan untuk memperkembangkannya. Dan juga jangan lupa saudara untuk klik like-nya, serta untuk share, membagikan video-video ini ke teman-teman saudara sebanyak-banyaknya. Dan kalau saudara merasa terberkati dengan program ini, dengan pelajaran-pelajaran ini, saudara ingin menyumbang dan mempersembahkan sesuatu, tolong persembahannya dikirim ke nomor Bank Mandiri saya yang ada di bawah ini. Terima kasih. Kali ini pertanyaan berasal dari akun Yoend, YOEND 04. Saya masih bertanya-tanya tentang Mariologi, Romo. Romo pernah katakan bahwa Yusuf hanya diangkat sebagai penjaga bagi Maria dan bukan untuk menikah. Tapi dalam Matius 1 ayat 20, TB, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Mohon penjelasannya, Romo. Terima kasih. Baik, Saudara Yoend. Untuk mengetahui hal ini, kita harus mengetahui kebiasaan budaya Yahudi pada abad pertama, di mana orang yang bertunangan itu memang harus disahkan dulu. Dan sudah dianggap sah sebutannya sebagai suami istri. Tapi mereka belum boleh berkumpul sebagai suami istri. Dan kalau mereka mau memutuskan pertunangan itu pun perlu ada surat putus, semacam surat cerai, seperti halnya orang yang menikah. Nah, bahwa apa yang terjadi dengan Maria ini memang bukan pernikahan. Sesuai dengan tradisi demikian, itu dapat kita lihat di dalam Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke Lukas 1 ayatnya yang ke 20. Ayat yang ke-20 30 sampai 34. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Terima kasih. Kalau memang Maria itu
berpikir akan menikah dan pada saat itu sudah bertunangan dengan Yusuf? Tentunya jawabannya ini jawaban yang aneh. Bagaimana itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Padahal dia sudah disebut istri daripada Yusuf. Padahal Yusuf telah disebut sebagai suami. Nah, bahwa dia mengatakan aku belum bersuami, ini menunjukkan bahwa memang dia belum nikah dan tidak ada pernikahan terjadi. Meskipun mereka disebut sebagai suami dan istri. Ya. Nah, ini kembali kepada yang saya katakan tradisi pada zaman itu. Pada abad pertama itu. Nah, selanjutnya adalah merupakan kalau memang sudah bersuami, merupakan hal yang tidak masuk akal ketika diberitahu bahwa dia akan mengandung, lalu mengatakan bagaimana hal itu mungkin terjadi. Loh ya akan terjadi kalau memang kamu menikah. Kan kamu nanti ada relasi dengan suamimu. Ya akan terjadilah itu. Tetapi dengan jawaban bahwa tak mungkin itu terjadi, menunjukkan bahwa di dalam pikiran Maria memang tidak akan ada hubungan suami istri dengan Yusuf. Dan itu sesuai dengan tradisi. Tradisi menyatakan bahwa ketika Maria dipersembahkan ke Bait Allah, seperti kasusnya Samuel, dipersembahkan menjadi nazir. Dan di dalam tradisi dinyatakan akhirnya dia diasuh oleh Zakaria, bapaknya Yohanes Pembaptis yang adalah seorang imam. Dia ditempatkan di Bait Allah yang di situ ada rumah-rumahnya, ada bagian untuk wanita. Dan wanita akan diizinkan untuk tinggal di Bait Allah sejauh belum menstruasi. Setelah wanita itu mengalami menstruasi, maka mereka tidak boleh ditinggal di Bait Allah karena itu akan mengotori Bait Allah itu. Dan karena menurut tradisi pula, orang tua Maria yaitu Yoakim dan Ana itu sudah tua waktu memiliki Maria, seperti halnya Elyakim dan Hannah, ibu orang tuanya Samuel. Demikianlah akhirnya kalau Maria itu keluar dari Bait Allah, siapa yang akan memelihara dia? Oleh karena itu diputuskanlah oleh Imam Zakaria, dibuat sayembara, ya katanya jejaka atau duda siapa saja yang mau untuk memelihara Maria itu akan diserai Maria untuk meliharanya. Tapi karena laki-laki dewasa tinggal dengan wanita yang sudah menginjak dewasa, itu tidak mungkin hidup bersama kalau mereka tidak terikat oleh hukum. Nah, satu-satunya Yusuf yang akhirnya yang menangkan sayembara itu untuk bisa terikat secara hukum, maka ditunangkan yang kekuatan hukum pertunangan waktu itu sudah sama dengan kekuatan menikah. Tapi di dalam pikiran Maria, dia memang sudah menjadi seperti nazir dan tidak ada keinginan untuk menikah. Itulah sebabnya ketika dikatakan bahwa dia akan mengandung, dikatakan bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Dan kata-kata aku belum bersuami ini di dalam bahasa aslinya berbunyi begini. Lukas 1 ayat yang ke-34. Ipende Maria proston angelon. Maka berkatalah Maria kepada malaikat itu. Pos estetafta. Bagaimana itu terjadi? Ya. Epi. Karena Andra uginosko. Aku tidak mengenal pria. Coba perhatikan ini.
Dia bukan saja tidak mengatakan aku tidak bersuami, tapi aku tidak mengenal pria. Nah, kalau dia betul-betul mau menikah, pastilah dia akan berpikir nanti akan mengenal pria dan aku akan mengenal anak. Tapi dia mengatakan aku tidak mengenal pria. Dan sesuai dengan kata-kata Maria ini, sesuai dengan tradisi yang mengatakan memang Maria telah bernazar bahwa dia tidak akan menikah. Dia mendedikasikan hidupnya sepenuhnya untuk Allah sebagaimana yang terjadi dengan Samuel. Akhirnya Samuel itu tinggal di Bait Allah ya, karena dia laki-laki, dia tidak usah keluar. Maria karena dia perempuan, dia harus keluar. Maka supaya keluar dia tidak diganggu oleh orang dan tetap dapat dipelihara oleh seseorang, maka akhirnya didadakan sayembara oleh Zakaria tadi, dan akhirnya yang memenangkan sayembaranya adalah Yusuf, dan Yusuf akhirnya ditunangkan dengan Maria dengan syarat bahwa pertunangan itu tidak akan berlanjut dalam perkawinan. Itu tujuannya hanya untuk melindungi Maria saja. Demikian saudara UN 04. Semoga ini bermanfaat. Tuhan memberkati. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.